Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai prinsip etika bisnis modern dan pemangku kepentingan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dila Manik Arfat dengan NPM 1910104010 yang akan menjelaskan untuk pertama kali, yaitu yang pertama makna dari etika bisnis. Etika adalah pernyataan benar atau salah yang akan menentukan perilaku seseorang tergolong bermoral atau tidak bermoral. Baik atau buruk, di dunia bisnis, pernyataan etika merupakan wujud dari penerapan serangkaian prinsip-prinsip etika normatif ke dalam perilaku bisnis. Etika normatif itu adalah berpegang teguh kepada norma, aturan, dan ketentuan. Bisnis atau perusahaan adalah organisasi yang terlibat dalam penyediaan barang jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Etika bisnis berperan sebagai pedoman dalam menentukan benar tidaknya suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Maka, apabila terdapat perusahaan yang tidak jujur dan berusaha merugikan konsumennya, hal itu dapat disebut sebagai perusahaan yang tidak etis. Tindakan etis dalam bisnis sering berasal dari praktik kehidupan sehari-hari, sehingga bisnis tidak dapat menentukan benar atau salahnya suatu tindakan tanpa berpijak kepada norma masyarakat. Kemudian, ada bisnis sebagai tindakan luhur. Bisnis atau perusahaan adalah organisasi yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Keberadaan bisnis tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri, namun juga untuk melayani masyarakat. Sehingga dalam menjalankan kegiatannya, bisnis harus menyeimbangkan antara tujuan ekonomis dengan tujuan sosial. Perusahaan beroperasi dalam lingkungan masyarakat dengan didasari oleh suatu kontrak sosial yang memperteguh keharmonisan relasi bisnis dengan masyarakat. Hukum yang berlaku di masyarakat turut mengatur kepentingan bisnis dan pihak lain yang mempengaruhi oleh bisnis. Jadi, sebagai contoh, perusahaan menyediakan karyawan yang berkualitas dan membawa prestasi akan membuat perusahaan tersebut semakin berkembang di masa mendatang. Begitu juga sebaliknya, jika apabila ada karyawan yang melakukan kecurangan, maka perusahaan tersebut bisa saja mengalami kehancuran atau bangkrut. Kemudian ada prinsip-prinsip etika bisnis. Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis harus menyeimbangkan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Dan berikut ada beberapa prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf tahun 1998 yang dapat dijadikan pedoman. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama tanpa didasarkan adanya kejujuran. Yang pertama, dalam bisnis yang diharuskan adalah jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga, itu jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Kemudian ada prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut. Yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima ada prinsip integritas moral, yaitu sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang maupun perusahaannya. Kemudian slide selanjutnya ada alasan berbisnis secara etis. Yang pertama, bisnis dijalankan untuk memenuhi kepenuhan para pemangku kepentingan. Yang kedua, berpengaruh pada kemampuan laba perusahaan di masa mendatang. Perlakuan yang baik terhadap karyawan menaikkan keuntungan perusahaan sebesar 20% atau menurunkan harga produk sebesar 20%.
Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan etika bisnis yang benar dalam bisnis yang dijalankan tidak memperkecil keuntungan, namun justru berkontribusi lebih tinggi pada pemerolehan keuntungan. Alasan yang ketiga yaitu dijalankan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu mencegah kerugian besar. Perusahaan menggunakan etika ketika berbisnis yaitu untuk mencegah kerugian besar. Mencegah kerugian besar di sini maksudnya adalah perusahaan tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan masyarakat atau pemangku kepentingan. Semisalnya perusahaan tersebut membuang limbah ke sungai, maka masyarakat yang tinggal di sungai tersebut akan merasakan kerugian atau dampak dari limbah yang dibuang ke sungai tersebut. Maka dari itu, etika sangat penting untuk suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kebangkrutan atau kerugian besar. Yang kelima, yaitu alasannya adalah merebut dan mempertahankan konsumen. Dalam persaingan bisnis yang ketat, para pelaku bisnis modern sangat sadar bahwa konsumen adalah benar-benar raja. Hal ini tidak mudah dilakukan karena dalam pasar yang bebas dan terbuka, beragam barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang berkualitas yang saling bersaing. Sehingga sekali konsumen dirugikan, maka mereka akan berpaling kepada produsen yang lain. Dengan demikian, hal yang paling pokok untuk dilakukan para pelaku bisnis agar konsumen tetap bertahan atau bertambahnya konsumen atau perusahaan tersebut dapat merebut konsumen adalah melakukan etika dalam berbisnis. Yang alasan keenam adalah menentukan berhasil atau tidaknya dan bertahan tidaknya korporasi tersebut dalam persaingan. Berhasil tidaknya dan bertahan tidaknya korporasi tersebut dalam persaingan yaitu berada di tangan karyawan. Kenyataan ini memaksa korporasi-korporasi untuk memperhatikan hak dan kepentingan karyawan serta berusaha menjaga agar mereka merasa betah bekerja pada korporasi tersebut. Misalnya dengan memberikan gaji yang adil, penghargaan yang baik, sikap yang baik, suasana nyaman, atau perlakuan yang adil kepada semua karyawan. Kemudian alasannya terakhir adalah menjaga sistem pasar terbuka. Perlunya menjaga etika bisnis adalah dalam sistem pasar terbuka, pemerintah yang bersifat netral agar efektif menjaga kepentingan dan hak semua pihak dijamin. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, sedemikian rupa tanpa secara sengaja merugikan hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya. Jadi perusahaan diwajibkan menggunakan etika dalam berbisnis ketika berbisnis agar perusahaan tersebut tetap bertahan dalam sistem pasar terbuka. Sekian teman-teman penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Juliana Elizabeth dengan NPM 1910104005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemicu tindakan tidak etis. Berbagai tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan, pebisnis, atau masyarakat umum disebabkan oleh adanya motif keuntungan, pribadi, konflik kepentingan, nilai-nilai pribadi pimpinan atau eksekutif, dan tekanan untuk mencetak laba. Yang pertama, keuntungan pribadi. Menguatnya kepentingan pribadi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kepentingan korporasi, ini menjadi awal mula penyebab penyimpangan etika dalam bisnis, dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan besar dalam tempo singkat. Yang kedua, ada konflik kepentingan. Tindakan tidak etis dalam bisnis dapat berasal dari konflik kepentingan yang dihadapi seseorang pada orang lain atau pihak lain yang berhubungan dengan korporasi. Contohnya seperti suap, gratifikasi, dan sumbangan dana kampanye. Suap adalah pemberian sesuatu yang bernilai tinggi kepada pihak lain sebagai upaya memanipulasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah kepada seseorang atau pihak tertentu sebagai tanda terima kasih atau penghormatan dari pihak lain. Sedangkan sumbangan dana kampanye politik adalah bagian dari strategi kampanye politik secara berkelanjutan.
Selanjutnya yang ketiga, nilai-nilai pimpinan atau eksekutif. Pimpinan, eksekutif atau CEO adalah tokoh kunci yang menjadikan sebuah korporasi dan karyawan bertindak etis atau tidak etis. Pihak ini sering menentukan keputusan suatu organisasi. Nilai-nilai pribadi pimpinan atau eksekutif. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang dianut pimpinan atau CEO sering dijadikan panduan dalam menjalankan pekerjaan di suatu korporasi atau badan usaha. Yang kedua, ucapan, perkataan, tindakan, dan perbuatan mereka menjadi panutan bagi karyawan, di mana bagaimanapun para karyawan akan melihat dan mencontohi hal-hal baik yang dilakukan oleh para pemimpin korporasi. Yang ketiga, nilai intelektual dan bertanggung jawab juga harus dimiliki oleh seorang pimpinan atau CEO, walaupun pada kenyataannya mereka memilih untuk melakukan upaya-upaya singkat dalam menaikkan tingkat keuntungan korporasi. Yang keempat, ada tekanan untuk memperoleh laba. Yang pertama, munculnya era hiperkompetisi, di mana dalam era ini menuntut korporasi untuk selalu waspada dan aktif bergerak dalam menyiasati perubahan bisnis yang sangat cepat saat ini. Yang kedua, kinerja keuangan yang buruk. Beberapa penelitian membuktikan bahwa kinerja keuangan yang buruk pada korporasi cenderung mendorong korporasi tersebut untuk melakukan tindakan tidak etis, bahkan cenderung melanggar hukum. Walaupun korporasi yang untung pun terkadang juga tergoda untuk melakukan praktik-praktik yang tidak etis. Pola pikir korporasi yang mengejar laba inilah yang menjadi sumber utama penyimpangan etika bisnis. Terlepas dari situasi korporasi yang sedang untung atau rugi, hal inilah yang juga membuat terjadinya tekanan untuk memperoleh laba. Lalu yang ketiga, korporasi yang tetap ingin menghasilkan keuntungan di tengah situasi perekonomian yang sulit. Hal inilah yang mengakibatkan dalam persaingan bisnis yang berat, korporasi tergoda melakukan cara tidak etis demi mempertahankan kemampuan korporasi. Lalu teori-teori etika pendukung bisnis modern. Teori-teori ini berkembang atas dasar keterbatasan penalaran rasional manusia sesuai makna dan tujuan hidup manusia. Yang pertama ada teori egoisme, yang menyatakan bahwa setiap orang sesungguhnya hanya peduli pada dirinya sendiri. Yang kedua, teori utilitarianisme, yang menyatakan bahwa suatu tindakan disebut baik apabila membawa manfaat baik bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Teori ini mendasarkan prinsip bahwa suatu tindakan akan dinilai benar atau salah dari konsekuensi, akibat, tujuan, atau hasil yang diperoleh dari tindakan tersebut. Yang ketiga, teori deontologi berisi keharusan bagi setiap orang untuk melaksanakan perbuatan baik. Suatu perbuatan belum tentu menjadi baik karena hasilnya baik, namun perbuatan tersebut akhirnya menjadi baik karena seorang harus melaksanakan tindakan tersebut demi kewajiban. Yang keempat, teori HAM mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Artinya, jika suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka tindakan tersebut merupakan kewajiban bagi orang lain. Yang kelima, teori keutamaan. Teori ini berkaitan dengan sifat atau karakter yang harus dimiliki seseorang agar disebut sebagai manusia utama atau manusia hina. Yang terakhir, keenam, teori otonom. Teori ini berisi ketentuan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Tuhan, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan-aturan atau perintah Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab suci. Perkenalkan, nama saya Triani Suciani, NPM 1910104012. Prinsip dasar, kriteria, dan tujuan hidup etika. Yang pertama ini ada teori egoisme. Dalam teori egoisme, contohnya itu seperti
Seorang pelajar yang belajar sampai larut malam, dia memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai yang bagus serta lulus ujian. Contoh lainnya itu seperti seseorang yang bekerja keras agar memperoleh penghasilan lebih besar. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan tersebut lebih banyak didasari oleh kepentingan diri sendiri. Yang kedua itu teori utilitarisme. Contoh dari teori ini seperti pembebasan kasus tanah untuk pembangunan jalan tol. Dalam hal ini, pemerintah memberikan ganti rugi secara paksa kepada para pemilik tanah yang terkena jalur jalan tol dengan harga di bawah harga pasar demi kepentingan masyarakat. Pemerintah ini dibenarkan melanggar rasa keadilan atau mengorbankan hak individu para pemilik tanah yang tanahnya digusur untuk pembangunan jalan tol demi kepentingan nasional. Yang ketiga ini ada teori deontologi. Dalam teori deontologi ini, setiap manusia diharuskan untuk menyadari dan mengakui pentingnya kejujuran dalam kehidupan berkelompok, sehingga tindakan jujur dimasukkan sebagai kewajiban moral yang bersifat universal. Yang keempat ada teori hak asasi. Dalam teori hak asasi, tindakan yang dilakukan setiap individu harus sesuai dengan HAM, karena semua martabat manusia itu sama dan tidak ada yang boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Yang kelima ini ada teori keutamaan, di mana prinsip dasarnya itu disposisi karakter. Dalam ilmu psikologi, karakter merupakan disposisi watak seseorang yang telah melekat atau dimiliki seseorang dan mendorong seseorang tersebut untuk selalu bertindak baik atau bertingkah laku baik. Bagi mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk secara moral disebut manusia yang hina. Yang terakhir itu ada teori teonom dengan prinsip dasar disposisi karakter dan tingkat keimanan, di mana seluruh agama itu memiliki ajaran moral atau etika yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Prinsip universal dalam agama berbentuk pengakuan adanya Tuhan dan kekuatan tidak terbatas yang mengatur alam ini. Selain itu, seluruh agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tinggi selain tujuan hidup di dunia, yaitu dengan mengabdi pada kebesaran yang maha ilahi. Pemangku kepentingan. Menurut Wikipedia, pemangku kepentingan adalah seorang, kelompok, organisasi, atau sistem yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh berbagai tindakan organisasi. Klasifikasi pemangku kepentingan ada dua, yaitu pemangku kepentingan primer dan pemangku kepentingan sekunder. Pemangku kepentingan primer adalah kelompok yang berada di dalam lingkaran karyawan, manajemen, pemegang saham, kreditur, distributor, dan pemasok. Sedangkan pemangku kepentingan sekunder adalah kelompok yang berada di luar lingkaran perusahaan. Pemangku kepentingan sekunder memiliki peran penting bagi perusahaan, namun tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan secara langsung. Hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan. Suatu bisnis akan dianggap berhasil apabila bisnis tersebut mampu menyeimbangkan tujuan, ekonomis, dan sosial secara bersamaan. Tujuan bisnis sebenarnya tidak hanya untuk menghasilkan laba, namun juga untuk menghasilkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Sifat dari hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan mengalami perubahan dinamis seiring berjalannya waktu, seperti terjadinya pergeseran bentuk dari yang semula tidak aktif menjadi reaktif, kemudian berubah lagi menjadi proaktif, dan akhirnya menjadi interaktif. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai kekuatan pemangku kepentingan. Yang pertama itu kekuatan pemegang saham. Pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas, memiliki kekuatan untuk memilih direksi dan dewan komisaris, serta mengarahkan aktivitas bisnis perusahaan. Selain itu, melalui kekuatan voting, pemegang saham juga memutuskan tindakan yang sebaiknya perusahaan, apakah menjalankan bisnis sendiri atau mengakuisisi perusahaan lain. Yang kedua adalah kekuatan karyawan atau tenaga kerja. Artinya, kekuatan karyawan ini dapat memberikan tekanan yang besar kepada perusahaan untuk memenuhi sebagian atau seluruh tuntutan karyawan jika karyawan atau tenaga kerja ini memiliki kualitas, pendidikan, keterampilan, dan etos kerja yang tinggi. Yang ketiga yaitu kekuatan pelanggan dan pemasok. Kekuatan pelanggan di sini yaitu berupa kekuatan uang yang dimana mereka telah membelanjakan untuk kebutuhan perusahaan, dan
kekuatan pemasok, yaitu berupa bahan baku yang sangat strategis dalam bidang bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu kekuatan pemerintah dan kekuatan masyarakat. Kekuatan pemerintah sebagai pengelola negara dan agen politik secara langsung dipengaruhi oleh DPR serta anggota pemangku kepentingan yang lain. Selain itu, pemerintah juga bersama masyarakat dapat menuntut perusahaan untuk lebih memperdulikan lingkungan, jaminan kesejahteraan, hak asasi manusia, dan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang sehat dan bersih. Selanjutnya yaitu koalisi pemangku kepentingan. Adanya koalisi pemangku kepentingan dapat menjadikan isu-isu bisnis menjadi faktor utama yang memperlancar atau menghambat realisasi bisnis. Koalisasi pemangku kepentingan ini selalu bersifat dinamis, sehingga komposisi kelompok pemangku kepentingan dapat berubah kapanpun, termasuk kepentingan dan kedekatan hubungan antar mereka. Selanjutnya yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan pedoman atau acuan dalam bertindak. Karena itu, kebijakan publik memiliki tujuan, nilai arah dan aktivitas tertentu, di mana tujuan untuk menciptakan kondisi yang aman untuk bersaing secara adil dalam lingkungan bisnis modern. Macam-macam dari kebijakan publik yaitu kebijakan fiskal, yaitu berhubungan dengan belanja anggaran dan perpajakan untuk perekonomian makro, dan kebijakan moneter untuk mempengaruhi permintaan penawaran mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Nah, di sini ada dampak dari ekonomi atau dampak ekonomi dari kebijakan publik, yaitu dampak ekonomi kebijakan fiskal, di mana kebijakan ini berkenaan dengan pajak, hutang negara, pendapatan dan pengeluaran negara, dan perekonomian nasional. Sementara pada kebijakan moneternya berkenaan dengan pengendalian mata uang, kontraksi dan ekspansi kredit, pengaturan perbankan, jual beli surat-surat berharga. Setiap kebijakan yang bertujuan untuk pengendalian jumlah mata uang yang beredar dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya yaitu ada kebijakan perdagangan internasional. Tindakan pemerintah untuk mempengaruhi besarnya dan arah perdagangan luar negeri. Kebijakan ini terkait dengan upaya pengatasian masalah neraca pembayaran, kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kerjasama luar negeri dan regional. Selanjutnya ada kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan ini memiliki dampak langsung pada bisnis karena pemerintah membutuhkan dana yang berasal dari pajak untuk belanja di sektor publik. Sementara kebijakan perdagangan adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong atau menghambat perdagangan dengan negara-negara lain. Bentuk-bentuk dari regulasi internasional yaitu ada regulasi unilateral. Regulasi ini yaitu semua perusahaan melakukan bisnis misal berada di negara A dan perusahaan yang berasal dari negara A tersebut melakukan bisnis di negara lain. Nah, selanjutnya yaitu ada regulasi bilateral, yaitu menyetujui aturan main bersama bagi pelaku bisnis di dua negara. Sementara itu, untuk regulasi multilateral menyetujui aturan main bersama menggunakan sumber daya bersama, misalnya pasar, pada negara A, B, dan C, dan melakukan sanksi yang diberikan oleh negara lain, misalnya negara D yang melanggar aturan tersebut. Selanjutnya ada kebijakan industrional dan kebijakan sosial. Kebijakan industrional adalah kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan industri-industri tertentu
sesuai prioritas. Dan kebijakan sosial adalah kebijakan yang berhubungan dengan proses pemerintahan, perpartaian, kekuasaan, kepemimpinan negara, dan lain sebagainya.